wabarakatuh. Nama saya Jessica Zahira. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai wacana perspektif Michael Foucault. Pada PowerPoint ini terdapat pengertian, lalu ada kekuasaan, produksi wacana, wacana terpinggirkan, dan contoh. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Foucault, wacana adalah sesuatu yang memproduksi yang lain atau sebuah gagasan, konsep, atau efek. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu, sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu. Nah, selanjutnya adalah kekuasaan. Menurut Foucault, seperti dikutip Barthes, strategi kuasa berlangsung di mana-mana. Setiap masyarakat mengenal beberapa strategi kuasa yang menyangkut kebenaran wacana yang dianggap kebenaran. Kekuasaan selalu terakumulasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan kekuasaan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaan. Hampir tidak mungkin kekuasaan tanpa ditopang suatu ekonomi politik kebenaran. Kuasa tidak bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi. Foucault menolak pandangan yang menyatakan kekuasaan sebagai subjek yang berkuasa, seperti raja, negara, pemerintah, ayah, maupun laki-laki, dan subjek yang dianggap melarang atau membatasi atau meninggal. Contoh kekuasaan. Contohnya adalah ketika kita bertempat tinggal di asrama atau pondok pesantren, maka kekuasaan ada pengasuh yang akan mengontrol, mendisiplinkan, serta membuat peraturan-peraturan yang harus dijalani oleh santri ataupun penduduk di asrama. Hal ini sesuai dengan konsep Foucault bahwa sesungguhnya kekuasaan ini bekerja secara tidak terlihat tanpa disadari dengan praktek disiplinisasi. Teknik disiplinisasi diantaranya adalah melalui penetapan aturan dan prosedur kegiatan, jadwal, pelaksanaan, dan tujuan kegiatan yang menghasilkan keteraturan. Produksi wacana. Produksi wacana terkait bagaimana terbentuknya bangunan wacana. Produksi wacana selalu berkaitan dengan realitas. Wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar. Wacana membentuk dan mengkonstruksi peristiwa tertentu dan gabungan dari peristiwa tersebut ke dalam narasi yang dapat dikenali dalam kebudayaan tertentu. Contoh produksi wacana. Contoh produksi wacana adalah pandangan orang luar negeri yang menganggap Islam sebagai teroris. Sebelum kejadian 9/11, Islam dianggap sebagai agama pembawa kedamaian seperti agama-agama lain. Namun perspektif itu berubah sejak kejadian 9/11, serangkaian 4 serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington DC. Pada 11 September 2001, pada pagi itu 19 pembajak dari kelompok militan Islam Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang dan menabrakkan pesawat tersebut di gedung BTC. Hal ini melukai pandangan orang-orang mengenai Islam, dan sejak saat itu Islam dianggap sebagai musuh terbesar dan merupakan terorisme. Padahal seperti yang kita tahu, tidak semua orang-orang Islam itu seperti itu. Mungkin karena ajaran mereka yang salah atau cara mereka berjihad yang salah. Adalah wacana terpinggirkan. Foucault membagi wacana ke dalam 2 kelompok, yaitu wacana dominan dan wacana terpinggirkan. Wacana dominan memiliki suatu konsekuensi atau memberi arahan bahwa suatu objek harus dibaca dan dipahami. Dan struktur diskursif atau sesuatu yang tercipta atas objek tidak berarti kebenaran.
Sementara wacana terpinggirkan adalah wacana yang akan terpendam karena adanya wacana dominan yang berkuasa. Contoh wacana terpinggirkan. Contoh wacana terpinggirkan adalah baru-baru ini terdapat pengkhianat bangsa Indonesia, atau yang kita tahu di Papua Barat sana dikenal dengan nama KKB. Pandangan masyarakat mengenai KKB yang sekarang terjadi di Indonesia. KKB adalah sebutan penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka, TPNPB UPM. Dalam kasus ini terdapat wacana terpinggirkan, terutama persaingan antara kekuatan militer sendiri dalam memperebutkan pengaruh. Nah, dalam contoh wacana terpinggirkan ini terdapat beberapa kelompok militer yang mengkhianati bangsa Indonesia dengan cara memperjualbelikan persenjataan nasional kepada kelompok KKB. Nah, hal ini sangat tidak relevan dengan konsep bangsa Indonesia karena mereka dianggap telah membantu kelompok KKB dalam menyerang bangsanya sendiri. Baru-baru ini mereka telah menyerang guru yang tidak bersalah, serta kemarin yang terbaru adalah mereka menyerang tukang jualan bakso. Mereka, kelompok-kelompok tersebut, membacok orang jualan bakso itu hingga badannya penuh luka dan menghadapi masa-masa kritis. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.